Laros BW 27/2024. Ya, kebaikan dikembalikan menjadi kebaikan sebesar biji sarah pun, ya, kemudian sebesar jarah pun, kemudian keburukan akan dikembalikan sebagai keburukan. Rasa sakit yang ditimbulkan oleh kita kepada makhluk lain akan dirasakan kembali oleh kita seberat itu. Itu yang disebut dengan keadilan semesta. Jadi ayat ini memberikan penegasan kepada kita, hati-hati dalam hidup. Hati-hati dalam hidup, karena apa? Karena semua akan kembali kepada kita sendiri. Ya, bagaimana mekanisme pengampunan dosa? Ya, tentu saja mekanisme pengampunan dosa semua berdasarkan hukum alam, hukum sunatullah, yaitu hukum sebab akibat. Ya, semua hukum sebab akibat ini ya akan setimpal. Itu yang disebut dengan keadilan. Jadi tidak ada hukuman, ya ada hanyalah pelajaran untuk belajar bertanggung jawab pada semua pilihan yang telah diambil. Jadi ketika kita menimbulkan sebab buruk, maka kita akan mendapatkan akibat buruk. Akibat buruk sekali lagi bukan hukuman. Tetapi itu hanya cara semesta mengingatkan kita. Ini loh, ya kalau kau mengambil sebab buruk, maka akibatnya menjadi buruk. Dan ini loh yang akan kamu rasakan. Nah itulah ketika kita merasakan akibat buruk dari sebab buruk yang kita timbulkan, maka bisa jadi kita tidak mau lagi menimbulkan sebab buruk. Berikutnya kita akan menimbulkan sebab baik. Jadi sekali lagi yang melahirkan kebaikan bisa jadi adalah keburukan. Nah itulah yang selama ini kita benturkan. Bahkan mohon maaf, Tuhan dan setan pun terkadang dibenturkan. Apa yang kita sebut baik oleh kita disebut Tuhan. Apa yang disebut buruk oleh kita disebut setan. Jadi seakan-akan Tuhan itu menciptakan suatu entitas yang melawan dirinya. Seperti itu selama ini kita berparadigma tentang kehidupan. Padahal sebetulnya tidak seperti itu. Semesta ini diciptakan berdasarkan hukum sebab akibat. Karena hidup adalah belajar, maka sesungguhnya hidup itu adalah belajar untuk menerima yang tidak diinginkan dan belajar melepas yang diinginkan. Itu yang paling berat dalam hidup. Sebetulnya ya, dalam hidup ini yang harus kita lakukan adalah melampaui dualitas. Kenapa? Kapan kita bisa melampaui dualitas? Kalau kita sudah sadar kebenaran dilahirkan oleh kesalahan. Jadi ketika seseorang melakukan kesalahan, ya sudah biarkan saja. Biarkan dia berjalan terus. Karena dari kesalahan yang ditimbulkannya, dia juga nanti akan dapat akibatnya. Sehingga dari situ dia akan belajar. Sehingga dia akan menemukan kebenaran. Bisa jadi kebenaran itu dilahirkan karena dia sudah melakukan kesalahan. Kebaikan juga dilahirkan oleh keburukan. Keteraturan juga dilahirkan oleh kekacauan. Hujan dilahirkan oleh panas. Bahkan cahaya juga dilahirkan oleh kegelapan. Jadi belajar kesadaran artinya adalah belajar menduetkan dualitas, bukan menduelkan dualitas. Karena selama ini yang dilakukan kebanyakan manusia bukan menduetkan, tapi menduelkan. Bukan mensandingkan, tetapi mentandingkan. Itu ketika gelap dan terang ditandingkan, ya jelas ya akan repot. Tapi ketika gelap dan terang disandingkan, justru kita bisa melihat terang pada saat gelap ada. Kan menjadi indah ya. Semua menjadi indah tergantung keluasan dari pengetahuan kita. Makanya alam semesta ini disebut universe. Universe itu apa artinya? Universi. Uni itu hanya kumpulan, versi itu sudut pandang. Lahirlah matematika, lahirlah fisika, lahirlah astronomi, lahirlah biologi, lahirlah geografi. Semua ilmu itu sebenarnya sudut pandang. Dulu ilmu itu tidak ada, tapi manusia yang kreatif mencoba memandang alam semesta dengan berbagai sudut pandang. Jadi sebetulnya yang dipandang sama, objeknya sama alam semesta, tetapi cara memandangnya berbeda. Dipandang dari sudut fisika, dari materi dan energi, seperti ini loh alam semesta. Dipandang dari sudut pandang kimia, dilihat dari sudut pandang biologi, dilihat dari sudut pandang geografi, geofisika, geodesi, macam sekali, banyak sekali ya. Cabang-cabang keilmuan itu semua sudut pandang kok, sudut pandang. Makanya ketika seseorang luas sudut pandangnya, maka keluasan itu akan membuat dia menjadi bijak. Nah biasanya orang-orang yang gampang menyalahkan orang lain, gampang mencemooh orang lain padahal dia tidak belajar, itulah orang-orang yang sudut pandangnya sempit. Laros BW 27/2024.